kita akan membahas cara menentukan hasil dari akar kuadrat, akar pangkat 2, akar kubik, akar pangkat 3, dan pendekatan nilai bentuk akar ya, tanpa kalkulator gitu. Simak baik-baik. Nah, yang pertama kita menghitung akar kuadrat lebih dari 100 tanpa kalkulator ya. Hasil dari akar 729 adalah, nah yang pertama kita mula-mula pisahkan dua angka dari belakang. Yang berpisah itu angka 7 dan 29. Setelah itu, cari sebuah angka yang jika dikuadratkan hasilnya sama dengan 7 atau kurang dari 7. Nih, jadi kita lihat dulu yang angka depannya. Oke. Kira-kira angka berapa kalau dikalikan dia sama dengan 7 atau kurang dari 7? 1 atau 2? Oke, 2 ya. Kalau 1 kali 1 kurang dari 7, cuman masih ada yang lebih dekat, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Oke ya. Setelah itu kurangkan 7 dengan 4. Oke, 7 kurangi 4 sama dengan 3. Nah, turunkan yang 29-nya. Seperti itu ya. Nah, jika yang di atas ini 2 kali 2, nih, ini 2 kali 2, maka yang di bawahnya nanti ini jadi 2 tambah 2. Nih ya, perhatikan, 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Nih, 4 titik-titik kali titik-titik ini harus sama dengan 329. Gitu ya. Nah, untuk mengisi 4 titik-titik kali titik-titik ini, cari berapa pangkat 2 yang hasil dari angka satuannya 9. Nah, jadi berapa kali berapa yang hasilnya ujungnya itu ya 9. Bisa didapat dari 3 kali 3 itu kan 9 ya, ini 9, atau 7 kali 7 49. Nah, ini 9. Ujungnya ini 9. Maka untuk mengisi titik-titik ini bisa oleh angka 3 atau oleh angka 7. Nah, setelah dicek angka 3 43 kali 3 berapa coba? Ya. Cek 43 kali 3 itu hasilnya 129 ya. 43 kali 3 itu 129 dan 47 kali 7 itu 329. Nah, maka gunakanlah yang angka 7. Nah, jadi sini nanti angka 7. Nah, gitu ya. Setelah itu dikurangi 329 dikurangi 329 kan 0. Nah, jadi ketahuan nih. Tadi kan berapa? 2 dan 7 ya. Nah, jadi akar 729 itu hasilnya 27 gitu. Ini contoh yang kedua ya. Hasil dari 1024 adalah, mula-mula pisahkan dua angka dari belakang. Yang berpisah itu angka 10 dan 24 ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang angka 10. Berapa kali berapa jika dikalikan menghasilkan 10 atau kurang dari 10? 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9. Nah, berarti kita menggunakan angka 3 ya. Jadi 3 kali 3, 9. Setelah itu dikurangkan 10 dikurang 9 kan 1. Nah, turunkan 24 ya. Oke. Setelah itu nih, kalau di sini kan dia dikali ya, 3 kali 3, kalau ke bawah nanti jadi ditambah. Jadi 3 tambah 3 itu 6. Nah, 6 titik-titik kali titik-titik hasilnya harus 124. Nah, ingat, untuk mengisi titik-titik ini kita harus melihat angka belakang 4. Berapa kali berapa? Oke, lihat satuan dari 124 yaitu 4 ya. Maka hasil pangkat yang satuannya sama-sama 4 yaitu 2 kali 2, 4, 8 kali 8, 64. Nah, untuk mengisi kekosongan ini kita bisa menggunakan dengan angka 2 atau angka 8. 62 kali 2 atau 68 kali 8 yang hasilnya 124. Nah, dicek ya. Nah, setelah dicek 62 kali 2 itu 124, 68 kali 8 itu 544. Berarti ini kita menggunakan yang angka 2 di sini. Nah, tinggal dikurang. Jadi 124 dikurang 124 kan 0, habis ya. Nah, jadi didapat nih hasilnya jadi 3 dan 2. Jadi akar 1024 itu 32. Nah, selanjutnya ini menghitung akar kubik lebih dari 1000 tanpa kalkulator ya. Nah, hasil dari akar pangkat 3 dari 2744 adalah, nah ingat ya, ini perpangkatan 3, 1 pangkat 3 1, ini sampai 10 pangkat 3 1000.
Nah, ini kan 2744. Nah, berarti dia hasilnya itu udah lebih dari 10. Oke. Nah, kalau akar pangkat 3 ini lebih mudah sebenarnya, lebih simpel. Perhatikan. Kalau yang tadi akar kuadrat itu dipisahkan 2 angka dari belakang. Kalau ini dipisahkannya 3 angka dari belakang. Berarti yang berpisah ini 2 dan 744 gitu ya. Nah, untuk angka 2, kita lihatnya berapa kubik atau berapa pangkat 3 yang hasilnya mendekati 2. Nah, kalau 1 pangkat 3 kan 1, 2 pangkat 3 8. Nah, ini 1 ya. Kenapa kita nggak menggunakan 2 pangkat 3? Karena ini udah lebih, 8 itu lebih dari 2, jadi gunakanlah 1 pangkat 3 gitu ya. Nah, untuk yang ujungnya ini 4, lihat aja ujungnya. Berapa pangkat 3 yang ujungnya 4? Nih, kalau 1 pangkat 3 kan 1, 2 pangkat 3 kan 8 ujungnya nih ya. 3 pangkat 3 kan ujungnya 7, di 27 ujungnya 7 gitu. 4 pangkat 3 64 ujungnya 4. Nah, yang sama-sama berujung 4 atau satuannya 4 itu ada di 4 pangkat 3. Nah, jadi akar pangkat 3 dari 2744 itu adalah 14. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya nih hasil dari akar pangkat 3 12.167 ya. Oke. Jadi ingat lagi ini yang perpangkatan 3-nya. Ingat ya, tadi pisahkan 3 angka dari belakang. Nah, seperti itu. Yang 12 kita lihatnya berapa pangkat 3 yang hasilnya mendekati 12, artinya sama dengan 12 atau kurang dari 12. Coba lihat di sini, ada enggak? Kalau 1 pangkat 3 kan 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27. Nah, berarti kita menggunakan yang ini ya, 2 pangkat 3 8. Kalau 3 pangkat 3 kan 27, lebih dari 12. Nah, berarti 2 pangkat 3. Dan yang ini, yang angka 7, kita lihatnya cari perpangkatan 3 yang ujungnya sama-sama 7. Nah, di sini mana yang ujungnya 7? Tuh lihat, ini 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0. Nah, berarti ini didapat oleh 3 pangkat 3. Nah, jadi akar pangkat 3 dari 12.167 itu adalah 23 gitu ya. Nah, sekarang menentukan nilai pendekatan bentuk akar tanpa kalkulator gitu ya. Pendekatan bentuk akar. Kalau bentuk akar itu yang seperti apa? Yang hasil akarnya tidak bilangan bulat ya. Misalkan akar 3, akar 2 gitu ya, akar 5. Nah, misalkan ini hasil pendekatan nilai dari akar 17 adalah, nah ini harus diingat nih, ada akar sebelum dan akar setelah ya. Ini yang ditanyakannya nanti, ini bentuk akarnya. Ini rumusnya diingat ya. Ini bukan sama dengan, tapi ini mendekati atau kira-kira gitu ya. Ki ini hasil dari akar sebelum, D ini dari bentuk akar, ini A nya dari akar ini ya, C ini. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan, kan akar 17 nih ya. Akar 17 itu akar sebelumnya itu akar 16 ya. Ini 17, setelah 17 itu ada 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ya. Coba kalau akar sebelum ini akar 16 itu kan sudah jelas ya, hasilnya berapa? 4. Nah, kalau akar setelahnya, kira-kira yang menghasilkan bilangan bulat di antara 18 dan 25 ini kira-kira yang mana? Ini kan bisa nih akar 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Cuman ini tidak ada hasil. Ini sama saja ini bentuk akar ya, yang ini. Jadi jangan menggunakan yang ini, kita gunakan yang ini nih. Oke. Gunakanlah yang akar sebelumnya 16 dan akar setelahnya itu 25. Nah, sudah tahu nih akar 16 tadi berapa? 4. Nah, kalau sudah seperti ini, coba lihat ke bentuk ini dan jadikan ke seperti ini. Gitu ya. Jadi akar 17 ini 4 itu dari akar 16 ya. Ini nanti seperti halnya pecahan campuran ya. 17 dikurangi 16, oke, dikurangi akar sebelum. Ini 25 dari sini ya, dikurang 16. Oke, 17 dikurangi 16 berapa? 1 ya, 25 dikurangi 16 9. Jadi 4 1/9. Ini pecahan campuran. Kalau dijadikan pecahan biasa ini jadi 37/9.
Kalau ini dijadikan ke bentuk desimal, ini jadi 4,11. Nah, kalau menggunakan kalkulator, kalian bisa aja menggunakan kalkulator akar 17 ya. Mungkin ini akan berbeda dari angka setelah komanya, akan berbeda sedikit gitu. Tapi kan ini artinya ini pendekatan kira-kira gitu ya. Akar 17 kira-kira isinya 4,11 gitu ya. Oke, sekian. Semoga kalian paham, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.